Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan perkodingan mengenai prosedur dan function yang diterapkan pada rumus fisika. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan include dulu. Jadi di sini kita menggunakan using namespace std, lalu saya di sini akan memasangkan beberapa function mengenai rumus-rumus fisika. Yang pertama massa jenis. Ini nama ininya kita tulis di sini, nama atau jenis floatnya apa. Lalu di sini float m yaitu massa dan float v yaitu volume. Lalu di sini kurung berawal. Di sini ditulis kita nyatakan float p itu sebagai prosesnya itu. P sama m v. Ini return kita balikan, jadi kembali ke p-nya lagi. Terusnya sampai 4. Yang kedua adalah gaya. Float m, di sini float a. Ini awal seperti biasa, floatnya kalau gaya itu f. F itu sama dengan m kali a. Lalu kita balikan, balik. Terus yang selanjutnya adalah frekuensi, yaitu dia float n, jumlah atau banyaknya, dan float t itu waktu. Ini itunya rumusnya itu f kecil, lalu f sama dengan n per t, lalu kita balikan ke f. Dan yang terakhir ada periode. Float t, float n, waktu. Jadi kalau periode itu rumusnya kebalikan daripada frekuensi ya. Dan sini t sebagai atau simbol dari periode tersebut, lalu rumusnya adalah t sama dengan t kecil dibagi n, lalu diakhiri dengan titik koma, lalu dikembalikan ke t. Oke, selanjutnya setelah membuat beberapa function, di sini saya akan membuat deklarasi daripada prosedurnya. Yang ini tampilan, saya buat tampilan namanya, lalu char nomor. Char nomor ini sebagai karakter. Lalu setelah itu saya akan membuat while-nya di program utama ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat deklarasi char ulang dan nomor. Jadi ulang dan nomor ini tipe karakter. Lalu di sini ada do kurung buka. Lalu diisikan sistem CLS. Ia berfungsi untuk membersihkan data yang telah kita gunakan. Dan while-nya dia mengulang data yang kita akan masukkan. Lalu selanjutnya di sini saya akan memasukkan prosedur tadi, deklarasinya yang bernama menu rumus tanpa parameter. Dengan cout-nya di sini saya akan menamakan, atau saya akan membuat pilihan, pilihlah rumus yang ingin Anda gunakan dengan rentan 1 sampai 4. Lalu di sini titik koma, tidak lupa, dan selanjutnya memasukkan nilainya pada inputan keyboard dengan chain nomor, lalu tampilannya itu nomor dalamnya, jadi itu sebagai prosedur yang kedua tadi. Lalu di sini cout-nya apakah perhitungan akan diulang, apabila ya maka dia akan mengulang, apabila tidak maka tidak akan diulang, dengan pilihan Y atau T. Nah, selanjutnya di sini masukannya adalah ulang. Saya akan menggunakan gauge. Saya akan menggunakan gauge karena ketika saya memasukkannya menggunakan perintah gauge, maka dia akan otomatis merespon tanpa harus kita klik enter.
Setelah itu saya akan membuat while-nya. Sini while kurung buka, lalu saya isikan ulang sama dengan tipe data ulangnya itu karakter maksudnya. Lalu di sini Y kapital. Nah, kita bisa atau saya akan membuat dua pilihan. Nah, garis lurus 2 itu sebagai atau. Jadi ketika kita memilih menggunakan Y kapital, maka dia akan mengulang. Apabila kita memilih dengan menggunakan Y kecil, maka juga dia akan mengulang. Itu pilihan. Lalu selanjutnya saya akan membuat prosedur yang nantinya berisi mengenai tampilan rumus atau tampilan menu fisikanya. Nah, saya akan membuat namanya dengan nama menu rumus. Lalu di sini kurang kurawal dan si outnya ini berisikan rumus fisika atau pilihannya daripada rumus fisika. Nah, di sini saya menggunakan si out masa ya, nomor 1 masa jenis dengan garis miring N sebagai N-line. Lalu si out yang kedua, nomor 2, menggunakan tampilan gaya. Lalu yang ketiga menampilkan frekuensi. Dan yang keempat, yang terakhir saya menampilkan periode. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat prosedur yang kedua yang berisikan pemrosesan atau masukan inputan dari keyboard, nilai-nilai yang kita akan proses dan berisi fungsinya itu, berisi nama fungsinya atau perintah fungsinya. Di sini saya akan menggunakan char nomor lalu floatnya itu dari rumus-rumus atau simbol daripada istilahnya itu P, M, V, A, F kapital, F kecil, N, T kecil, dan T kapital. Lalu di sini saya akan menggunakan if dengan berisikan dalam kurung nomor sama dengan titik 1 dengan angka 1. Lalu di sini kurung kurawal si outnya saya berisikan rumus, akan menampilkan rumus P sama dengan M per V. Lalu di sampingnya juga saya akan menggunakan N line-nya 2 kali, lalu titik 2. Lalu si out yang kedua saya akan beri perintah masukkan masa. Lalu di sini dengan masukkan M, dengan masukkan nama variabelnya M. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberikan perintah untuk masukkan volumenya. Dengan masukkan V, yaitu volume. Lalu di sini saya akan masukkan P-nya itu sama dengan masa jenis atau dari fungsi tadi yang saya buat. Jadi fungsi tadi yang saya buat adalah masa jenis dalam kurung dengan nama variabelnya atau berparameternya M serta V. Lalu si out-nya saya akan menampilkan maka hasilnya dengan memberi perintah masukkan P yang dari masa jenis tadi. Nah, apabila kita atau tidak memilih angka 1, maka bila ingin memilih angka 2, maka di sini saya akan membuat else if. Lalu dalam kurungnya masukkan nomornya, lalu sama dengan isikan 2 karakternya. Dan kurawal di sini si outnya rumusnya seperti biasa terstruktur. Rumusnya ada F sama dengan M kali A. Dan sini baris baru 2 kali. Lalu selanjutnya si out yang memerintahkan masukkan masa benda. Dengan inputan variabel M. Lalu yang kedua, saya akan memerintahkan masukkan percepatannya. Dengan sin atau masukannya variabel A. Dan F-nya, F kapital atau gayanya itu sama dengan masukkan fungsi yang bernama gaya dengan parameter M dan A. Lalu yang terakhir si out-nya, maka hasilnya dengan perintah masukkan F. Setelah membuat pilihan nomor 2, di sini saya akan membuat pilihan yang nomor 3, yaitu frekuensi. Seperti biasa, si out dengan tampilan rumus F kecil sama dengan N
per T atau N dibagi T. Dengan masukkan variabel N. Perintah yang masukkan banyaknya getaran. Terus yang kedua, saya akan membuat perintah masukkan waktu. Dengan variabelnya T. Dan frekuensi di sini sama dengan hasil daripada pemrosesan yang dilakukan pada fungsi yang bernama frekuensi dengan parameter N serta T. Dan terakhir si outnya, maka hasilnya memerintahkan pengisian dari F di atasnya. Dan yang terakhir, pilihan yang keempat, else if dengan nomor sama dengan 4. Kurung kurawal, si outnya, rumus daripada periode adalah sama dengan T per N. T kapital sama dengan T kecil dibagi N. Serta si outnya saya akan memerintahkan masukkan waktu. Dengan inputan variabel T. Dan yang terakhir masukkan banyaknya getaran. Dengan inputan variabel N. Setelah itu, di sini deklarasi dari T atau periode tersebut itu sama dengan memasukkan fungsi dari pemrosesan yang ada pada periode atau periode yang diproses di dalam fungsi periode yang berparameter T serta N. Float T dan float N. Dan si out terakhir menampilkan hasil dengan perintah T. Dan terakhir saya akan menampilkan hasil runningnya atau simulasi programnya. Lalu saya akan mengisikan nomor 1 terlebih dahulu. Lalu memasukkan masanya. Nah, di situ udah ada tampilan masa jenisnya atau P atau rho maksudnya sama dengan M dibagi V. Maka masanya 5, volumenya 3, hasilnya ada 1,6667 dengan angka desimal sebab saya tulis di programnya semua dengan tipe data float agar menghasilkan desimal ketika ada pembagian. Lalu di sini nomor 2. Maka hasilnya adalah gaya, betul. F kapital sama dengan M kali A. Maka masukkan masa bendanya dan percepatannya, maka hasilnya adalah perkalian daripada M kali A. Nah, ketika saya klik Y kapital atau Y kecil, maka dia akan langsung mengulang dengan sistem CLS tadi, yaitu sistem seperti sistem clear, membersihkan tampilan yang telah kita proses. Nah, untuk keempat, maka periode itu sama dengan T per N, masukkan waktu 66, masukkan getaran 33, dan hasilnya 22. Apabila kita memilih Y kapital atau Y kecil ataupun selainnya, maka ketika kita isikan, ia langsung memproses tanpa harus kita klik enter. Sekian pembahasan yang saya buat untuk keperluan ulangan akhir semester. Nama saya Ridwan Taufik, kelas Sistem Informasi 1A, Universitas Bisnis dan Informasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.